telepon. Siapa, Pak? Nggak tahu, Bu. Tolong diangkat dong, Pak. Ih, si Bapak. Iya, halo? Halo, selamat pagi. Apa benar ini dengan keluarganya saudari Lucy? Iya, betul. Saya dengan Dini. Lucy kenapa ya, Bu? Bu, ada apa? Nggak tahu, Pak. Lucy kenapa, Bu? Kami mau menyampaikan kalau saudari Lucy sedang dirawat di rumah sakit karena terluka. Dan kami butuh persetujuan keluarga untuk tindakan lebih lanjut. Dan kami mohon kedatangan Ibu sekarang juga. Oh, iya, Pak. Iya, Bu. Aduh, iya. Saya segera ke sana. Pak, Lucy, Pak. Lucy di rumah sakit. Kenapa? Nggak tahu. Ayo, pokoknya cepat ke rumah sakit dulu, Ibu. Ibu siap-siap dulu. Iya. Aduh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Saya sengaja mengundang bapak-bapak di sini untuk memberitahukan informasi yang sangat penting buat saya dan juga perusahaan kita. Seperti yang bapak-bapak ketahui, kondisi kesehatan saya belakangan ini sangat menurun, Pak. Jadi saya mohon maaf, saya masih belum bisa mengontrol atau mengawasi operasional perusahaan seperti biasanya. Jadi saya sudah memutuskan untuk menunjuk Andra untuk mengambil alih pekerjaan saya atau jabatan saya sebagai CEO di sini. Dan kenapa saya memilih Andra? Karena saya percaya sekali Andra itu mempunyai skill yang lumayan dan mumpuni untuk mengisi jabatan sebagai CEO di perusahaan kita, Pak. Tapi Bapak-Bapak nggak usah khawatir, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya, Pak, atas semua keputusan-keputusan yang sangat besar di perusahaan ini. Pak Cahyadi yakin dengan keputusan ini. Pak Andra kan... Sekali lagi saya tekankan, anak saya mampu, Pak. Saya tahu Andra itu memang belum memiliki pengalaman yang sangat banyak dan besar untuk perusahaan ini. Tapi Bapak-Bapak bisa melihat sendiri kan, bagaimana tanggung jawabnya dia selama ini di perusahaan kita. Dia selalu mengcover berita-berita miring soal Nirwana selama ini. Kerjanya sangat fokus, Pak. Dan tindakannya juga sangat cepat. Jadi saya mohon sekali sama bapak-bapak di sini, tolong berikan dukungan yang sangat baik buat anak saya. Kalau perlu, saran juga yang positif juga boleh, Pak. Saya rasa Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan bapak-bapak semua di sini. Saya rasa itu aja, Pak. Saya yakin Pak Andra pasti bisa melakukannya. Dan saya lihat Pak Andra selalu setia dan terus menjaga Nirwana dalam kondisi apapun. Iya, saya juga setuju, Pak. Andra. Oke, kalau gitu semuanya, terima kasih ya bapak-bapak semuanya atas kepercayaan kalian semua. Saya janji, saya tidak akan mengecewakan kepercayaan kalian semua. Dan bapak juga. Dan saya juga pastikan bahwa Nirwana akan tetap memiliki performa yang sangat-sangat baik. Tenang, Bu, Pak. Kami keluarganya. Saya budenya Lucy. Ini Pak adanya Lucy. Saya Pak adanya. Baik, silakan, Pak. Ya, Pak. Lucy. Maaf, ini kok keponakan saya bisa sampai begini sih? Untuk saat ini, saudari Lucy dalam keadaan baik-baik saja, Bu. Kata dokter, luka di perutnya tidak dalam. Hanya butuh jahitan saja. Baik-baik aja gimana sih? Keponakan saya bisa sampai terkapar di sini, masih bisa dibilang baik-baik aja, ha? Mohon Ibu tenang. Udah. Gak bisa dong, Pak. Mereka ini harus bertanggung jawab. Keponakan kita, si Lucy ini tuh ada di dalam penjara. Kok bisa-bisanya di dalam sel itu kena tusuk?
Mana pelakunya? Dia harus bertanggung jawab. Pelakunya sudah kami amankan, Bu, dan sedang dalam proses penyelidikan. Bagus. Saya mau ketemu sama dia. Kami akan mengupdate setelah penyelidikan sudah selesai. Mohon Ibu tunggu dan Ibu fokus saja dengan kesembuhan keponakan Ibu terlebih dahulu. Pak, Lucy harus segera kita keluarkan dari penjara, Pak. Dia harus cepat keluar. Harus. Iya. Bertahan ya, Naya. Bener kan saya, Del? Kamu masih hidup. Ya, walaupun saya belum pernah ngeliat kamu, saya belum ketemu sama kamu. Tapi saya tahu kok kamu gak akan pernah ninggalin saya. Kamu masih ada di dunia ini, kan? Jangan bengong. Untuk sementara kita tinggal di sini dulu, nggak apa-apa ya? Kak, untung ya kamu kenal sama yang punya kontrakan. Kita jadi bisa tinggal di sini. Semua masalah dijalanin. Tapi kamu yakin tinggal di kota? Gak takut ketahuan? Sebenarnya rasa takut sih ada ya. Tapi kita benar-benar gak punya pilihan lain. Tapi aku yakin sih ayah nggak bakalan tahu kalau kita di sini. Ya. Saya nggak tahu lagi, Del. Kalau misalkan saya harus kehilangan kamu. Hampir aja. Saya udah ada di ujung tebing. Saya mau ikut kamu waktu itu. Makasih ya, kamu udah bawa aku juga. Padahal bisa aja loh, kamu tinggalin aku aja. Ya ampun, Dil, kamu ini ngomong apaan sih? Gak mungkin lah aku tinggalin kamu, yang bener aja. Lagian ya, di kamus asmara gak ada tuh yang namanya bantuin orang setengah-setengah. Kayaknya itu di kamus ibu juga. Tapi saya janji, saya akan nemuin kamu. Saya akan bawa kamu pulang. Dan kita bisa lanjutin hidup kita lagi. Bangun keluarga kita sama-sama, sayang. Aku makasih banget ya, kamu bilang. Karena aku udah banyak disayang kamu. Udah ya, Dila. Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi, oke? Aku sama ibu seneng banget kok ada kamu. Iya. Kita jadi terhibur. Ibu juga ada temennya.